Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ke pelajaran fikih. Yang mana pelajaran fikih ini kita masih membahas tentang zakat. Jadi sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita berdoa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, kita lanjutkan ke pelajaran masih tentang zakat fitrah, yakni halaman 5 tentang jenis zakat fitrah yang dikeluarkan. Zakat fitrah yang wajib dikeluarkan berupa makanan pokok penduduk setempat. Pada zaman Rasulullah, makanan pokoknya adalah kurma, anggur kering, atau disebut kismis, gandum, dan keju. Karena itu zakat fitrah dikeluarkan berdasarkan makanan-makanan pokok tersebut. Namun bagi masyarakat muslim di Indonesia, zakat fitrah yang dikeluarkan adalah beras. Kenapa? Karena kita di Indonesia, halayak umumnya makanan pokok kita adalah beras. Tetapi intinya untuk zakat fitrah ini disesuaikan dengan tempat tinggal kita. Misalkan tempat tinggal kita beras, ya beras zakat fitrahnya. Tetapi misalkan di tempat lain gandum misalkan, berarti kita harus zakat fitrah dengan gandum. Misalkan di Papua banyak orang makanannya memakai sagu, maka dari itu kita zakat fitrahnya juga harus dengan sagu. Intinya sesuaikan dengan tempat tinggal kita. Misalkan nih di tempat tinggal kita misalkan makanan pokoknya kerupuk, nah kita harus kerupuk juga dong zakat fitrahnya. Jadi sesuaikan saja sesuai tempat tinggal kita yang halayak banyak memakai makanan pokok. Banyaknya zakat fitrah yang dikeluarkan oleh setiap umat Islam adalah 1 sya', yaitu 3, liter berdasarkan Basnas tahun 2020. Jadi kita zakat fitrah itu sebanyak 3,5 liter atau 3,5 liter. Tidak boleh kurang. Maka dari itu ketika kita menakar makanan pokok yakni beras, ketika berzakat fitrah, kalau bisa kita harus ada lebihnya, harus dilebihi dari 3, liter agar berjaga-jaga dari kurangnya takaran tersebut. Kemudian zakat fitrah itu hanya dikeluarkan sekali dalam setahun. Sebaiknya ketika kita mengeluarkan zakat fitrah hendaknya dilebihkan sedikit. Nah, dan ketentuan yang diwajibkan karena ada kemungkinan makanan pokok yang kita keluarkan terdapat tanah, jerami, dan semisalnya bisa jadi kurang. Dan ketentuan zakat fitrah yang sepatutnya dikeluarkan. Maka dari itu harus dilebihi dari takaran yang sudah ditentukan agar berjaga-jaga. Misalkan kita di dalam berasnya itu mungkin ada masih berbentuk benih, masih belum kena gilingan beras, maka dari itu kemungkinan bisa kurang atau kotoran-kotoran yang lainnya. Nah, itulah anjuran agar dilebihi dari takaran yang sudah ditentukan. Tanggal 30 Ramadan, maka tanggal 30 Ramadan tersebut, waktu maghrib tanggal 30 Ramadan tersebut, maka itu adalah termasuk untuk waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Pertama, waktu jawaz, yaitu boleh mengeluarkan zakat fitrah itu sejak awal bulan Ramadan. Jadi misalkan utama kalian ingin mengeluarkan zakat fitrah itu di sebelum bulan Ramadan, di awal bulan Ramadan, boleh kok. Cuman ini ada lagi sangat waktu wajib, yaitu diwanti-wantikan, mengeluarkan zakat kemungkinan fitrah bisa terlambat soalnya apabila kan matahari sebelum telah sholat terbenam Idul di Fitri akhir kan bulan Ramadan. sempit sekali waktunya setelah sholat subuh itu atau misalkan waktu dini hari. Kan waktu dini hari masih akhir banyak orang Ramadan yang itu misalkan tanggal 3 tertidur lelap. Cuman pasti ada dong yang sudah terjaga untuk menyiapkan sholat subuhnya, tetapi ini sangat jarang dilakukan, padahal ini adalah waktu yang paling afdal, yaitu mengeluarkan zakat fitrah sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Tapi kita lebih banyak melakukannya ini pada waktu wajib, yakni waktu ketika akhir di bulan Ramadan, malam akhir bulan Ramadan, atau yang kita kenal malam hari raya Idul Fitri. Nah, di situ yang lebih kebanyakan daripada kita sekalian kita bersilaturahmi kepada sanak saudara dan orang-orang yang lebih membutuhkan. Untuk waktu yang afdal ini sangat jarang melakukannya karena waktunya sangat sempit antara subuh dan sholat Idul Fitri. Kita ke bagian halaman 6, orang yang berhak menerima zakat. Baiklah, perhatikan di halaman 6.
Dalam kehidupan di dunia ini ada orang yang kaya dan ada orang yang miskin. Di antara orang yang kaya dan orang yang miskin hendaknya harus saling tolong-menolong sebagaimana yang diperintahkan dalam Islam. Orang kaya mengeluarkan zakatnya untuk membantu orang miskin. Orang yang kaya harus mengeluarkan zakatnya untuk membantu orang miskin atau orang-orang yang tidak mampu atau yang lebih membutuhkan. Orang miskin atau orang-orang yang tidak mampu berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat dinamakan mustahik. Ingat, orang yang menerima zakat disebut mustahik dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. At-Taubah ayat 60. Bisa perhatikan artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat atau badan amil zakat yang berhak menerima zakat, yang dilunakkan hatinya yaitu mu'allaf, untuk orang yang merdeka atau hamba sahaya, untuk memerdekakan atau yang disebut hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang untuk jalan Allah yakni orang fisabilillah, dan untuk orang yang sedang dalam melakukan perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. At-Taubah ayat 60. Berdasarkan ayat tersebut, orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah itu yang disebut mustahik itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak memiliki harta sama sekalipun, tidak ada punya apa-apa pun sekalipun. Kemudian ada yang miskin, yaitu orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya itu tidak mencukupi kebutuhan. Misalkan dia gajinya itu dalam bekerja 50.000 sedangkan keperluannya 60.000. Nah, maka itu termasuk orang miskin atau termasuk orang miskin lah, tidak mampu, dan orang yang termasuk orang yang berhak menerima zakat. Berbeda tadi sama dengan orang fakir tadi tidak punya pekerjaan dan tidak punya penghasilan. Kemudian amil zakat, yaitu panitia menerima dan membagikan zakat, yakni panitia zakat ini seperti yang didapat di musola, di majelis, di masjid-masjid, atau yang lebih besar lagi forumnya adalah badan amil zakat. Kemudian orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu orang yang mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Kenapa? Karena masih lemah imannya. Kenapa? Fungsi jadi kita memberikan zakat fitrah kepada orang yang mu'alaf itu agar mereka merasa terayomi, merasa dilindungi, merasa diperhatikan. Maka dari itu, ketika kita memberikan zakat kepada orang yang mu'alaf, maka hati mereka sangat senang dan sangat dirangkul. Maka mereka akan senang dengan agama Islam. Kemudian bagian riqab, yaitu budak yang ingin memerdekakan diri dengan membayar uang tebusan. Nah, jadi budak ini berlaku di zaman dulu saja, sekarang tidak ada lagi. Yang namanya budak itu adalah orang yang bekerja penuh jiwa dan raga tanpa digaji sama sekalipun. Itu pun hanya sekedar diberi makan. Untuk zaman sekarang tidak ada lagi yang namanya budak. Kemudian halaman 7 ada yang namanya gharim, yaitu orang yang banyak hutang untuk kebaikan dan tidak mampu mengembalikannya. Misalkan ada orang yang mempunyai terlilit hutang, maka orang itu termasuk orang yang berhak kok menerima zakat fitrah. Nah, kemudian fisabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk kepentingan agama di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti para guru-guru, kemudian orang-orang yang menegakkan agama Islam, itu termasuk orang yang fisabilillah, maka berhak untuk diberikan zakat fitrah. Kemudian yang terakhir Ibnu Sabil, yaitu atau orang yang fisabilillah, yakni orang yang melakukan perjalanan jauh atau kita sebut orang yang musafir yang tujuannya baik. Seperti tujuan baik ini macam-macam kok. Di orang yang lagi sedang menuntut ilmu, sedang menjalankan dakwah ke tempat-tempat jauh, maka orang-orang tersebut berhak menerima zakat fitrah. Misalkan kita ingin memberikan zakat fitrah kepada mereka, boleh. Dan termasuk orang yang golongan 8 ini, yaitu orang yang mustahik, orang yang berhak menerima zakat fitrah.
Mungkin sampai di sini saja pelajaran kita hari ini tentang zakat fitrah. Nanti kita sambung lagi tentang tata cara mengeluarkan zakat fitrah. Untuk masalah fikih ini sangat rinci, penjelasannya tidak bisa dipotong-potong. Karena kalau dipotong-potong dapat menyebabkan pemahaman yang salah atau pemahaman yang keliru. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah benda yang dizakati fitrah itu adalah bahan makanan pokok setempat. Maksudnya yaitu makanan pokok yang sesuai di tempat tinggalnya. Misalkan kita di Indonesia beras, misalkan di Arab sana gandum, di tempat di area benua barat yang di negara-negara barat itu gandum, maka zakat fitrah gandum. Misalkan di Indonesia beras, misalkan di mana lagi di Arab sana misalkan kurma, ya kurma. Misalkan kita nih makanan pokoknya adalah mie instan, ya mie instan, tetapi kita makanan pokok kita lebih ke beras. Kemudian lagi kesimpulan pelajaran kita hari ini, orang yang menerima zakat disebut mustahik. Dan mustahik ini ada 8 golongan, yaitu fakir, miskin, amil zakat atau panitia yang menerima zakat, mu'allaf, kemudian riqab atau budak, gharim, orang yang banyak memiliki hutang, yang mana hutang itu tersebut sangat susah untuk ditebusi, kemudian fisabilillah, orang yang menegakkan agama Islam, kemudian Ibnu Sabil atau musafir. Nah, jadi kesimpulan pelajaran hari ini adalah yang Bapak sebutkan tadi. Mungkin sampai di sini saja pelajaran kita hari ini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya tentang tata cara mengeluarkan zakat fitrah. Bapak tutup. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.